Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Naya Deswarita SPMSI. Saya merupakan dosen pada program studi sarjana Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Al-Muslim. Sebagai dosen, saya telah melakukan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu salah satunya Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada setiap mata kuliah yang saya ajarkan, salah satunya yaitu mata kuliah pemasaran hasil pertanian, saya menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses di mana menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa sebagai strategi untuk memastikan kegiatan belajar berjalan secara efektif, partisipatif, dan materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan oleh Prodi. Adapun capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang pertama ada aspek sikap, di mana mahasiswa harus mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan secara sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Aspek pengetahuan, di mana mahasiswa harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial, ekonomi pertanian, dan pembangunan pertanian untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pertanian. Sementara keterampilan umum, pada aspek tersebut mahasiswa harus mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang agribisnis berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Dan pada aspek keterampilan khusus, diharapkan bahwa mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan entrepreneur agribisnis dengan memakai sumber daya lokal dan berkelanjutan. Dari keempat CPL tersebut diturunkan menjadi 4 CPNK dan kemudian diturunkan menjadi 14 sub CPNK. Dari 14 sub CPNK tersebut dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sementara itu, CPNK pada mata kuliah Adapun sub CPNK pada mata kuliah pemasaran hasil pertanian yaitu meliputi: pertama, mampu menelaah ruang lingkup dan konsep pemasaran hasil pertanian; kedua, mampu menguraikan tentang karakteristik produk pertanian; ketiga, mampu menganalisis permintaan dan penawaran dalam pemasaran hasil pertanian dengan mengikuti tren pasar; empat, mampu membandingkan struktur pasar dan lembaga pemasaran; lima, mahasiswa harus mampu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi berbagai strategi promosi hasil pertanian berdasarkan analisis pasar, karakteristik konsumen, dan efektivitas media promosi; enam, memiliki kemampuan menganalisis harga dan strategi kebijakan penetapan harga; tujuh, mampu mengevaluasi saluran distribusi dan efisiensi pasar; 8. Mampu membandingkan tentang sistem pemasaran nasional dan internasional komoditas pertanian; 9. Mampu memproyeksikan tentang peran teknologi pemasaran pertanian; 10. Mampu mengkombinasikan segmentasi targeting positioning; 11. Mampu mengorganisasikan perilaku konsumen produk pertanian; 12. Mampu merencanakan dan merancang strategi pemasaran; 3. Mampu menciptakan e-marketing sederhana dengan memanfaatkan digitalisasi; dan 14. Mampu menghasilkan sebuah laporan tentang evaluasi kinerja pemasaran hasil pertanian. Berikut ini adalah materi yang saya sajikan pada saat proses pembelajaran. Untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai literatur, yaitu dengan referensi sebagai berikut. Selain referensi dari buku dan jurnal, beberapa artikel jurnal baik internasional maupun nasional, yaitu sebagai berikut. Dengan perangkat pembelajaran yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu ada aspek interaction. Aspek interaksi melalui komunikasi dua arah yang aktif antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran, maka metode pembelajaran yang diterapkan pada interaksi yaitu student-centered learning atau sering disingkat dengan SCL, yaitu pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Pada tahap ini, mahasiswa tidak hanya menerima informasi, namun ikut terlibat langsung dalam menemukan, mengeksplorasi, mengkonstruksi, dan menerapkan pengetahuan yang relevan dengan dunia nyata. Terdapat beberapa sistem SCL yang diterapkan. Yang pertama, problem based learning atau sering disingkat dengan PBL, di mana mahasiswa diberikan kasus real yang harus dipecahkan untuk menganalisis apa permasalahan yang terjadi, menganalisis faktor penyebab, dan merancang solusi yang inovatif sesuai dengan karakteristik yang diperlukan. Dua, ada yang namanya Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa dalam kelompok diminta merancang proyek kampanye promosi untuk produk pertanian lokal seperti sayur organik, beras lokal, madu hutan, di mana mahasiswa menentukan target pasar, media yang digunakan, pesan yang disampaikan, dan membuat desain media promosi seperti poster, video singkat, atau konten media sosial.
Yang ketiga, ada collaborative learning, di mana mahasiswa melakukan yaitu melalui diskusi kelompok, mahasiswa bertukar pikiran tentang apa itu pemasaran hasil pertanian sehingga mampu memberi saran perbaikan terhadap teori yang telah dipelajari. Keempat itu ada experiential learning. Mahasiswa melaksanakan kunjungan lapangan dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha. 5. Ada peer teaching dan presentasi. 6. Ada use of technology, di mana mahasiswa didorong untuk menggunakan teknologi digitalisasi dalam mata kuliah pemasaran hasil pertanian. Selain berinteraksi secara langsung, saya juga menggunakan platform e-learning yaitu Simple e-learning Muslim sebagai bentuk untuk media mahasiswa dalam membaca bahan yang telah diberikan dan juga untuk melakukan persesi dan pengumpulan tugas. Pada tahap assessment, saya menentukan sistem penilaian yang mencakup penilaian formatif dan sumatif serta menggunakan rubrik penilaian yang transparan dan objektif, di mana penilaian dilakukan tidak hanya terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian ini tidak hanya mengukur pemahaman secara teori, tetapi juga kemampuan mahasiswa berpikir kreatif, kritis, keterampilan praktik, serta sikap dan partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian formatif dilakukan melalui kuis, tugas mingguan, dan observasi proses belajar, sedangkan penilaian sumatif dilakukan melalui UTS dan UAS dan presentasi proyek. Selain itu, saya memberikan umpan balik yang konstruktif agar mahasiswa mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta dapat memperbaiki diri. Kategori penilaian meliputi penilaian kehadiran 10%, sikap 10%, kuis 15%, UTS 20%, UAS 20%, dan tugas maupun praktikum atau proyek 25%. Indikator penilaian tersebut saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian dan dapat melakukan secara transparan dan efektif. Dengan penerapan metode pembelajaran berbasis DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, secara konsisten dan kontekstual, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan mampu menelaah materi yang telah disampaikan. Sehingga, mahasiswa mampu meningkatkan motivasi belajar secara mandiri dan aktif serta berkelanjutan. Metode ini mendorong mahasiswa untuk mampu menghadapi tantangan dan peluang dunia kerja, serta mampu berkontribusi secara nyata dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro-teaching secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, berjumpa kembali dengan Ibu pada hari ini pada mata kuliah pemasaran hasil pertanian. Sebelum kita masuki materi pada hari ini, Ibu akan merefleksi kembali materi sebelumnya, yaitu tentang struktur dan lembaga pemasaran. Baik dari semua, ada yang masih ingat apa itu tentang struktur pasar dan lembaga pemasaran? Kalau diangkat tangannya, sebutkan namanya. Silakan. Saya Kak Struktur pasar menggambarkan kondisi persaingan dalam suatu pasar atau mempengaruhi harga, jumlah penjual dan pembeli, serta keberhasilan peluang masuk pasar. Struktur pasar dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar monopoli. Ketiga, pasar oligopoli. Keempat, pasar persaingan monopolistik. Lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah pihak-pihak yang berperan dalam proses penyaluran produk dari produk konsumen. Lembaga ini berfungsi memperlancar distribusi barang, informasi, dan pembiayaan. Ya, baik, terima kasih Nora. Ya, Ibu ulang lagi bahwa struktur pasar dalam lembaga pemasaran itu sangat mempengaruhi ya lancar tidak lancarnya satu pemasaran, baik itu usaha, ya, baik itu usaha milik pribadi, ya, BUMN lain dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena pada lembaga pemasaran itu ada lembaga yang ikut andil pada sistem pemasaran. Misalnya ada lembaga perantara namanya, yaitu agen. Ya, agen tujuannya apa? Yaitu menjadi perantara mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Selanjutnya ada lembaga penunjang namanya. Lembaga penunjang ini ikut membantu melakukan pemasaran. Bagaimana dia menunjang membantu pemasaran? Dia ikut andil dalam menunjang kegiatan pemasaran. Contohnya koperasi. Ya, di desa-desa itu kan sudah ada namanya koperasi. Nah, koperasi itu ya ada yang khusus di bidang pertanian. Mereka membantu di bidang ketika pada saat harga tinggi tidak ada yang mau membeli misalnya Binang, ya, maka akan dibeli oleh koperasi tersebut. Nanti koperasi itu yang akan mendistribusikan barangnya ke tahap selanjutnya. Mungkin seperti itu. Baik, ya, sebelum kita mengetahui apa itu strategi promosi, ya, maka kita harus tahu dulu apa itu promosi. Ada yang pernah dengar apa itu promosi? Sering dengar promosi, gitu ya. Pasti ada kalau sudah pernah dengar pasti sudah sedikitnya lebih tahu apa itu promosi. Ada yang tahu promosi? Oke, silakan dia.
Promosi yaitu segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau organisasi untuk memberikan informasi, mengingatkan dan membujuk konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan membangun citra merek. Bagus sekali ya. Promosi itu sering dilakukan oleh pemilik usaha, siapa saja ya yang punya tujuan untuk meningkatkan penjualan. Penjualan itu banyak ya, ada di bidang barang maupun ya jasa ya. Kenapa kita butuh promosi ya? Untuk meningkatkan keuntungan, untuk meningkatkan penjualan, maka kita butuh yang namanya promosi. Promosi itu bermacam cara, apalagi sekarang kita ada di dunia digital ya, revolusi industri itu udah 5.0, maka promosi itu bisa dilakukan oleh seseorang ya dengan cara membrandingkan diri atau menggunakan iklan-iklan ya. Biasanya promosi itu sering kalian jumpai dalam bentuk diskon ya. Diskon itu juga bentuk dalam salah satu bentuk wujud dari promosi ya. Kenapa kita butuh promosi? Kita harus tahu bahwa dalam melakukan promosi kita harus melakukan analisis pasar. Kenapa kita harus analisis pasar? Tidak mungkin kita menjadi penjual kalau kita tidak tahu siapa target konsumen, siapa yang membeli. Kita menjadi produsen harus tahu siapa yang beli barang kita. Kita misalnya ciptakan apa? Oh, saya dari jurusan agribisnis menghasilkan produk di bidang pertanian, misalnya saya jualan ya. Jadi siapa sih konsumen saya? Siapa yang akan beli punya saya? Ya, kita harus menganalisa apa? Pasar. Maka pertama dalam promosi itu biar sukses kita harus paham dulu pasar. Kalian mau jual jeplak harus paham dulu siapa yang beli, ya kan? Mau jual baju siapa yang beli, harga berapa, siapa targetnya, ya? Karena setiap masyarakat itu punya level yang berbeda-beda. Yang pertama kita harus identifikasi kebutuhan konsumen. Butuh apa sih konsumen? Apa yang dibutuhkan sama konsumen? Aulia sama Najwa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Hari ini Aulia tuh butuhnya, saya mau makan ayam geprek. Sementara itu Najwa belum tentu hari ini butuhnya ayam geprek. Saya mau normal, saya butuh jus biasa bertenaga. Maka kita harus identifikasi kebutuhan konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen? Apakah dia butuh produk organik? Apakah dia butuh harga yang terjangkau? Atau dia butuh kualitas yang premium? Ya, kalau dia kita menengah ke bawah, ya biasanya kita bukan berorientasi pada mutu, tapi kita berorientasinya pada kualitas. Beda nggak mutu dengan kualitas dengan kualitas? Beda. Kualitas itu ya tidak berdasarkan jumlah, tapi kualitas itu berdasarkan mutu. Tapi kalau berdasarkan kuantitas, ya kita tidak melihat lagi mutunya. Yang penting banyak, yang penting banyak aja. Mau dia besar, mau dia kecil. Yang misalnya kita beli sapi, yang penting banyak sapinya. Mau dia besar, kecil, yang penting itu sesuai dengan yang dia mau. Oke. Selanjutnya ada analisis pesaing. Kita melakukan promosi, ya tidak menutup kemungkinan ada yang namanya pesaing. Kenapa ada pesaing? Hari ini Ulia jualan tempe. Pasti tidak hanya Ulia yang jualan tempe, tapi ada kawan-kawan yang lain juga jualan tempe. Maka kita harus analis pesaing. Kenapa? Untuk mengetahui strategi promosi apa yang paling efektif yang kita lakukan. Yang ketiga, peluang pasar baru. Kenapa ada peluang pasar baru? Ketika barang kita sudah banyak, ya di suatu tempat, misalnya daerah Biren, ya apa daerah Biren komoditas pertanian yang paling besar? Oh kelapa, kelapa itu paling tinggi. Aceh sendiri, ya itu adalah salah satu kabupaten hasil kelapa tertinggi. Nah itu nanti peluang. Berarti kalau yang paling tinggi berarti banyak di kelapa di Biren. Selain kita distribusikan secara lokal, maka kita bisa nikmati berlebih di daerah kita bisa nikmati ekspor. Itu namanya peluang pasar baru. Sampai di sini, setelah itu jelaskan, berarti kalian sudah paham apa itu promosi. Ada yang ditanyakan tentang promosi? Bisa bertanya salah satu contoh promosi di bidang pertanian. Oke, baik, bagus sekali pertanyaan dari Najwa Faria. Ya, contoh promosi di bidang pertanian itu sering sekali dilakukan promosi pada saat panen raya. Ya, itu ada namanya promosi di bidang pertanian. Biasanya yang melakukannya itu dinas-dinas terkait. Mereka melakukan yang namanya pameran produk-produk pertanian. Ada wortel, ada cabai, ada bawang merah, ya. Di mana displaynya harganya itu di bawah daripada harga harga pasar. Itu salah satu bentuk promosi di bidang pertanian. Selain itu ada karakteristik konsumen yang harus kita kenali. Ya, kita harus sebagai produsennya. Tadi berbicara konsumen, pasti tidak jauh-jauh dari produsen. Apa itu perbedaan produsen? Ya, silakan Dina. Produsen menciptakan penawaran, sedangkan konsumen menciptakan penggunaan. Penggunaan antara keduanya membentuk mekanisme pasar dan menentukan harga barang yang bisa.
produsen itu yang menciptakan barang, yang menciptakan produk. Kalau Bu, saya nggak ada ciptain barang, tapi saya jual jasanya, berarti produsen di bidang jasa, ya. Kita produsen harus mampu mengenali si konsumen. Kenapa kita harus mengenal konsumen? Kalau kita tidak mengenali konsumen, kita tidak tahu mau jual kemana produk yang kita produksi. Hari ini Puja jualan kerupuk, ya. Kerupuknya pedas. Apakah tujuan atau konsumen daripada Puja itu anak kecil atau anak SD, ya, apakah anak SMA atau orang dewasa? Nah, itu harus dikatakan oleh si Puja saat Puja melakukan produksi. Di sini ada 3 kategori untuk mengenal pembeli. Yang pertama ada demografi. Apa itu demografi? Demografi itu usia, pendapatan, ukuran keluarga, di mana mempengaruhi keputusan pembelian. Petani harus menyesuaikan promosi agar sesuai dengan segmen demografi. Berarti pendapatan juga mempengaruhi. Semakin tinggi pendapatan, maka tingkat pembelian juga semakin tinggi. Begitu juga dengan lokasi. Kita berpikir, kalau kita mau beli sesuatu harus dekat, ya kan? Tidak tempuhnya mudah transportasi. Ini kita mau beli makan, tapi makannya itu di gunung. Kita harus menghabiskan waktu 2 hari untuk sampai ke gunung tersebut. Apakah itu lokasi itu menjanjikan, bagus? Enggak ya, Diana? Beneran ya? Enggak. Kita kalau mau beli sesuatu, pertama jarak juga kita prediksi ya, kira-kira 5 menit sampai enggak. Kondisi keadaan sedang lapar, ya. Jadi seperti itu mempengaruhi keputusan si konsumen beli tidak hanya barang kita. Yang kedua itu gaya hidup. Gaya hidup kalian gimana sekarang? Berubah. Lihat Pak di dalam gaya hidupnya. Dan gaya hidup itu ingat, ya. Sekarang itu organik itu sangat pertanian organik itu sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena gencarnya promosi hidup sehat. Anak-anak kecil sekarang banyak yang sakit, ya kan? Ya makanya kita butuh namanya hidup sehat. Hidup sehat itu diawali dengan apa yang kita lakukan. Salah satunya itu makanan sehat, mengkonsumsi barang-barang yang bersedia, ya. Terus adanya keberlanjutan. Produk yang kita beli itu tidak mungkin kita mau beli kalau produk itu sekali beli, ya nggak? Kalian misalnya punya salad, ini enak nih saladnya, besok kita jual lagi. Itu mau nggak kita beli? Nggak, kenapa? Karena tidak ada yang namanya keberlanjutan. Yang ketiga, perilaku pembelian. Gimana perilaku pembelian? Evaluasi pembelian, tempat belinya, kayak mana tempatnya, tradisional, ya. Di kita itu ada macam-macam, ya kan? Ada tradisional, ada apa lagi? Misalnya modern, ya. Kalau modern ada ya susya, ya kan? Kalau tradisional ya pasar ikan, pasar sendiri. Nah kalau sering modern itu kayak supermarket itu masalahnya. Dimana di situ juga kita masih melakukan namanya mereka hasilnya tidak otomatis, tidak bisa cek harga dan sebagainya. Nah, itu masih semi. Ini yang sudah dijelaskan tadi segmentasi dan karakteristik konsumen. Berarti kita dalam membeli, dalam menjual produk kita harus melihat demografi, perilaku pembelian dan preferensi produk. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Bagaimana melakukan promosi secara digital? Oke, secara digital. Baik, kalau berbicara secara digital, kita harus melakukan secara digital atau memanfaatkan platform digital. Platform digital itu banyak. Medsos kalian itu ya salah satu bentuk platform digital. Terbaru sekarang itu bisa melakukan promosi melalui TikTok, ya, Instagram, ya. Kalau dengan aplikasi digital, kita bisa branding melalui Instagram, di mana mereka mereview. Misalnya, Rahma punya usaha hidroponik sayur, ya. Mau tahu nih masyarakat nggak tahu tempat rumah nggak tahu, nah kita bisa undang ya yang namanya misalnya Sandra mereview produk kita dan diupload di media sosial baik itu TikTok, Instagram, sekarang Facebook mungkin ya, WhatsApp, nah di mana di sana ya akan ditonton oleh banyak orang dan terus bisa diinfokan ke teman-teman sehingga viral. Tapi sekarang yang paling cepat viral itu adalah TikTok. Ya, di daerah Aceh Tengah itu ada yang namanya budidaya cabai di dalam hidroponik. Hidroponik besar ya, hidroponik. Kalian paham ya hidroponik? Nah, dia budidaya insentif cabai merah di dalam itu. Siapa yang melakukannya? Petani milenial. Dia baru lulus S1 yang melakukan budidaya itu. Sekarang dia sudah terkenal, sudah viral. Kenapa? Karena dia berani diri promosi usahanya itu melalui TikTok. Diundang oleh radio datang Bank Aceh, mau Bank Indonesia mau investasi ke dia. Nah, itu dari viralnya promosi yang dilakukan. Dia berani diri. Promosi itu tidak mesti ayo kita beli, nah itu tidak mesti seperti itu. Dia menceritakan branding, hai guys, hari ini saya sekian buat vlog. Nah itu adalah bentuk promosi di dalam media digital. Gimana? Kurang
Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Harus memilih media promosi yang paling efektif, tapi kita juga harus melihat jangkauannya optimal. Yang pertama, pemasaran secara langsung. Pemasaran secara langsung seperti di pasar, ya kan? Pio atau apa beli gitu ya, beli saya jual bayam, saya jual sayur ya. Terus ada media digital seperti ibu bilang tadi menggunakan medsos, Instagram, Facebook, TikTok, e-commerce, ya, Shopee Live yang misalnya Tokopedia Live ya, lain dan sebagainya. Terus ada media tradisional, itu ada radio ya, radio kasih tahu ya, radio ya. Terus ada surat kabar atau brosur ya. Terus promosi itu kita menempelkan logo atau apa namanya, indikator seperti label ya pada produk kita, itu salah satu bentuk dari promosi. Itu secara media tradisional. Terus kita harus kolaborasi dengan siapa? Bermitra dengan restoran mungkin, dengan komunitas kesehatan ya. Ada banyak komunitas di mana dia yang mendukung, misalnya ada yang namanya Rumah Makan Aceh yang mendukung tentang bagaimana peningkatan pendapatan ya, komunitas bukan mitra untuk mencari untung, tapi dia komunitas. Ada juga komunitas besar, komunitas seperti misalkan himpunan kalian, ya, himapri, itu juga bentuk daripada komunitas. Sampai di sini, ada lagi yang mau bertanya atau yang kurang paham? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah jelas ya bahwa promosi itu bisa digunakan, bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dengan media apa saja. Ya, apa media yang mau yang disebutkan tadi? Bisa ada YouTube, ada Facebook, terus ada Twitter. Itu media yang disebutkan itu media digital ya. Tadi ada media tradisional ya kan, ada media lokal ya kan, ada media digital. Kita agensi menunjukkan apa mungkin ya, agensi ya, itu sudah bisa mengubah mindset untuk menciptakan peluang-peluang baru ya, menciptakan mindset yang bagus itu untuk menggunakan platform digital. Gunakan itu, promosi dengan TikTok ya, buat produk, bermitra dengan komunitas-komunitas, atau bisa sampaikan bahwa produk saya seperti ini, nah itu gunakan TikTok untuk membranding usaha kalian. Lanjut, strategi konten. Konten promosi atau pesan yang disampaikan oleh si produsen saat menjual produk. Si produsen tidak langsung menjual produknya dengan ayo beli produk saya, tanpa dia membuat konten, ya kan? Buat konten misalnya mungkin kepleset nanti ada tuh di kamar mandi karena kamar mandinya kotor, ya. Padahal dia mau iklan membersih kamar mandi, itu adalah sebuah konten. Pesan yang disampaikan, konten itu pesan yang disampaikan oleh si produsen untuk si konsumen, sehingga si konsumen itu tertarik untuk membeli produk yang dijual, ya. Banyak ya, ada yang cerita ya kan, ada manfaat yang diberikan, ada resep dan gitu. Dia jualnya apa? Juicer, dia jual juicer atau blender. Pada saat dia promosi blender, dia kasih ayo beli blender saya. Tapi dia ngapain? Giling bumbu ya kan? Apalagi buat jus ya. Itu adalah strategi konten yang dipromosi, yaitu ada pesan yang dia jual pada saat melakukan promosi. Ya, salah satunya itu ada ide mungkin, ada resep, ada manfaat yang diberikan. Selain itu ada cerita dari produk yang ingin dijual. Jadi kalau kita sekarang mau langsung jual, ayo beli produk saya, beli satu, itu mustahil langsung orang beli. Kenapa? Orang sekarang lebih tertarik untuk melihat apa sih ide yang dikeluarkan, apa sih materi yang diberikan pada konten ini, apa sih manfaatnya, produk ini untuk apa? Nah, itu yang sering di masyarakat atau konsumen melihatnya. Lanjut, kalian itu bisa memaksimalkan media sosial dan e-commerce. Apa? Coba disebutkan sama ibu e-commerce yang paling viral sekarang di Indonesia. Oke, selanjutnya dari baik, yang pertama ada TikTok, yang kedua ada Shopee, yang ketiga ada Lazada, yang keempat ada Tokopedia. Baik, e-commerce itu ya tempat kalian belanja online, di mana kalian sering COD. Apa itu COD? Beli dulu baru bayar di sekarang COD itu banyak jenisnya. COD buka barang dulu ya kan, COD aja ya kan, di mana COD itu diberikan pada konsumen untuk kepada konsumen, jadi mereka tidak takut barangnya sampai dulu baru mereka bayar ya. Platform paling viral itu yang pertama itu TikTok. Di mana TikTok sekarang sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Kedua itu ada Shopee. Shopee itu sekarang
Dari dia bekerja sama dengan CMT, dengan sejak kalau sekarang dia sudah berdiri sendiri dengan memiliki ekspedisi sendiri ya, antaranya sendiri, itu juga paling viral. Jadi kalian tidak boleh lupa dengan e-commerce itu karena kalian itu adalah pemakai e-commerce tersebut. Apa yang capek-capek pada saya mau beli jilbab ya? Kenapa? Tinggal pencet-pencet ya, pakai COD, potongan diskonnya 50%, apalagi pada hari-hari tertentu ya. Dan tertentu itu ada hari apa? PG sale ya, itu bentuk promosi. Walaupun pada saat kita kalkulasi ternyata sama aja ya, berpengaruh ya, mau nggak? Kalian itu ketika beli berlebihan, bukan kalian yang tertentu, otak kalian berpusat pada si konsumen ini. Ketika ada banner promosi 50%, maka kalian akan berpusat ke 50% diskonnya, luar biasa. Pada saat kalian hitung-hitung, beli 2 beli 1, sama aja dengan promosi yang mereka berikan. Itu adalah strategi cara menarik konsumen. Kita memanfaatkan e-commerce ya, ada e-commerce di Indonesia, terus menggunakan foto video yang menarik, foto produk ya, atau sekarang di Shopee itu ada namanya affiliate, di TikTok ada affiliate, bisa minta sampel gratis ya, terus interaksi kita bisa menggunakan tanya jawab, survei ya, itu melibatkan pengikut kalian. Ada TikTok cepat sekali bisa menjadi affiliate jika followers banyak pengikut, maka kita bisa langsung banyak bisa semakin kreatif aku lebih langsung bisa berinteraksi. Itu cara paling gampang kalau di TikTok. Survei mengatakan studi kasus yang bahwa peningkatan penjualan secara online itu 30% lebih meningkat dibandingkan dengan ekspansi pasar, di mana ekspansi pasar hanya 25%, sementara untuk brand peningkatan brand awareness di mana itu 15%. Kalau kita katakan bahwa penjualan online itu sangat menjanjikan di era digital seperti ini, ya. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat itu ingin mudah, ingin cepat, ya. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki HP, Android, iPhone dan sebagainya, ya. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan bahwa kalau kita ingin promosi, maka kita harus melakukan analisis secara berkelanjutan. Terus yang kedua, melakukan eksperimen dengan media. Yang ketiga, membangun hubungan. Hubungan itu membangun hubungan antara si produsen dan konsumen. Kalau kalian jualnya kerupuk, jangan cari konsumen kalian yang mau beli jilbab, tapi juga yang mau makan kerupuk. Satu lagi, ya. Di antara semua yang sudah ibu jelaskan terkait promosi, terkait bagaimana peluang promosi, pasti tidak terlepas daripada tantangan. Ya. Tantangan apa yang paling sangat susah, ya, yang paling sangat susah dihadapi oleh konsumen atau si produsen saat melakukan promosi? Nah, ini mungkin itu tantangannya itu ada yang pertama akses pada teknologinya itu ada biaya promosinya, terus yang ketiga edukasi konsumen rendah. Itu tantangan ya. Nah, solusinya, kalau ada tantangan pasti ada solusi. Apa solusi yang dapat dilakukan kalau biayanya mahal? Yang harus kita lakukan, kita harus melakukan namanya bimbingan dengan pelatihan dengan kalau misalnya bimbingan atau pelatihan yang dilakukan secara offline dengan harga yang tinggi, maka kita harus mencari bimbingan atau pelatihan menggunakan media sosial bisa secara online. Karena online sekarang atau secara daring tanpa tetap muka atau secara langsung offline ya, secara daring itu lebih murah. Ya, terus promosi itu terdiri dari AIDA. AIDA itu bukan nama orang lain tapi singkatan dari attention, interest, ya, desire dan action. Apa sih itu attention? Attention itu menarik perhatian konsumen. Apa interest? Meningkatkan minat, membangkitkan minat, ya. Yang ada terdesak menumbuhkan keinginan, untuk memiliki. Pada saat promosi live dia jualan, ayo, ada terjual 3.000, dengan harga sekian, ayo beli cepat. Semakin kita nonton, semakin tumbuh keinginan untuk kita memiliki. Nah, saya cepat-cepat menggunakan HP untuk beli barang tersebut. Ada action itu adalah dorongan, tindakan apa? Tindakan si konsumen untuk membeli, tindakan si konsumen untuk mencoba, tindakan si konsumen untuk rekomnya ke kawan-kawan. Jilbab ini bagus, ya, bagus, enak, nyaman, ya kan? Besok rekom kawan yang beli, maka akan beli. Makanya ada namanya euforia, musiman, warna musiman, terus warna warna tren, ya, tren itu dilakukan karena ada action, ya, rekon di sana. Bentuk-bentuk promosi ini sudah ibu jelaskan tadi, ada iklan, ya, ada publish, personal branding, ya, ada pemasaran digital menggunakan influencer, ya. Influencer ini dia membuat konten
media. Terus dia marketing di sana. Ada marketing. Di antara semua ini, di mana yang sudah kalian lakukan? Mungkin salah satu dari kalian bisa menjawab, oh Bu, saya sudah melakukan penjualan secara personal, door to door. Jelasin langsung, Bapak Ibu, saya hari ini jual panci. Ya, panci saya ini anti lengket. Kalian jual tuh ke setiap sekolah mungkin. Atau Bu, saya nggak kayak gitu, saya pemesannya hitam. Oke, silahkan satu orang mungkin yang jual Fadila. Karena kan ada masalah di kampus, aku buat kayak sekarang itu share di Instagram, di TikTok, di Arab. Sudah paham arahnya kemana, sudah paham bagaimana menggunakan konten, membuat konten, mungkin nanti lebih menarik lagi, ikut pelatihan, seminar, dan sebagainya, workshop untuk mengembangkan diri atau menggunakan influencer untuk membranding produk yang kalian jual ya. Ibu rasa banyak hal yang sudah kalian dapatkan tentang bagaimana strategi promosi produk hasil petani pemasaran, baik itu secara digital maupun secara non digital ya. Mungkin pertemuan kita pada hari ini sekian ya. Terima kasih atas attentionnya ya. Ibu akhiri bila tunggu sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.